Apa sih kerja MPR gitu? Kita bobrok sekarang ini karena sistem pendidikan kita yang salah, Pak. Itu salah satu poin yang luar biasa, Pak. Tapi nggak terdengar keluar. Nggak terdengar oleh komisi-komisi yang di DPR. Kenapa? Karena hasil-hasilnya itu tidak disosialisasikan, tidak dimanfaatkan secara baik. Kita di MPR ini dituduh tidak bekerja gitu. Apa sih kerjaan MPR? Padahal kalau 3 poin itu dikerjakan, disosialisasikan, pasti MPR yang bekerja dan lembaga yang luar biasa, minimal dengan 3 program itu. Berbagai kegiatan tapi tidak jelas-jelas, hasilnya tidak jelas untuk lembaga, tidak jelas juga untuk daerah, tidak jelas untuk rakyat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ke MPR dulu. Ada 2 program yang menonjol, Pak, dan ini bisa dijadikan ikon sebenarnya. Banyak sekali yang mempertanyakan apa sih kerja MPR gitu. Sebenarnya terjawab dengan 2 program itu. Yang luar biasa tadi dapat dukungan kan 4 pilar, Pak. Tapi ada satu lagi, K3. K3 itu bukan lembaga main-main. Kalau lihat dari segi keanggotaannya, karena saya pernah 5 tahun di sana, coba lihat keanggotanya, berapa bekas menteri ada di sana, tokoh MUI ada di sana, mantan DPR, tokoh-tokohnya DPD ada di sana semua. Saya prihatin, kok tidak diberdayakan secara maksimal ini. Anggarannya tertatih-tatih, programnya apalagi. Coba lihat jurnalnya itu. Kenapa seolah-olah K3 itu tidak boleh menjelaskan ke masyarakat terhadap apa-apa yang dikerjakan? Nah, tentu saja kalau mereka bekerja untuk MPR, tapi kan perlu mekanisme itu dibuat sehingga MPR kelihatan bekerja, dan banyak sekali pekerjaan itu dikerjakan oleh K3. Coba lihat kajiannya dari pasal 1 sampai pasal 37 itu dikupas habis, Pak, selama 5 tahun. Dan kita tahu pada akhirnya salah satu kesalahan besar daripada kita itu muncul pada kesimpulan di Lemkaji dulu. Kita bobrok sekarang ini karena sistem pendidikan kita yang salah, Pak. Itu salah satu poin yang luar biasa, Pak. Tapi nggak terdengar keluar, nggak terdengar oleh komisi-komisi yang di DPR. Kenapa? Karena hasil-hasilnya itu tidak disosialisasikan, tidak dimanfaatkan secara baik. Sekali lagi, masyarakat nggak tahu mereka itu rapat setiap saat, Pak. Padahal itu tokoh-tokoh yang rapat. Sekali lagi, tolong berdayakan itu, Pak, Lemkaji. Kalau sekarang disebut K3. Yang kedua, tadi udah disinggung, Pak, mengenai 4 pilar. Gimana kita bisa terlalu berhitung soal sosialisasi 4 pilar, Pak? Yang disosialisasikan kan hal-hal yang luar biasa, Pak. Pancasila dengan nilai-nilainya, Undang-Undang Dasar, kebinekaan dan lain-lain, Pak. Tapi tadi sudah dikeluhkan oleh teman-teman. Kalau saya protes, Pak, bukan hanya mengeluh, Pak. Mau ya dikasih secukupnya, karena memang 4 pilar itu bagi sebagian orang mungkin belum maksimal, tapi saya sendiri merasakan, Pak. Salah satu kegiatan saya sebagai anggota DPR yang paling menarik justru 4 pilar, Pak. Paling menarik. Tidak pernah kosong. Mahasiswa, pelajar, guru-guru mau. Dan saya kupas pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu satu persatu, dan nilai-nilai Pancasila itu satu persatu. Pak Sekjen nggak tahu kalau habis mengadakan kegiatan itu mereka membentuk ikatan alumni, memperdalam. Misalnya kita bahas mengenai kalau dulu istilahnya orang cacat, kalau sekarang apa namanya tuh? Disabilitas. Itu kan ada undang-undangnya.
Tapi pemerintah daerah tidak menggubrisnya. Lalu saya ambil tema itu, luar biasa itu pesertanya Pak. Lalu sehabis kita mengadakan sosialisasi, mereka membentuk ikatan alumni. Apa yang mereka kerjakan? Mereka mendata orang cacat seluruh Bali Pak. Dan salah satu program saya, seluruh orang cacat saya tengok Pak. 1 tahun ada programnya. Dari mana munculnya? Ya dari inspirasi 4 pilar Pak. Begitu bagus-bagusnya Pak. 4 pilar bagus luar biasa, K3 luar biasa. Tapi kenapa ragu-ragu membiayai ini gitu? Tentu kegiatan MPR yang lain seperti badan pengkajian itu juga luar biasa. Jadi kalau 3 komponen itu digerakkan, orang nggak mempertanyakan lagi apakah MPR ada kerjaannya apa enggak. Kerjaannya luar biasa. Cuman Sekretariat Jenderal Pak, dengan berbagai kegiatan mereka merangkul masyarakat, kerjasama dengan pihak-pihak lain, saya sudah rasakan, kami merasakan. Sekjen itu welcome terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat di gedung ini. Tapi sekali lagi 3 poin itu kurang memasyarakat, kurang menggema Pak. Sehingga kita di MPR ini dituduh tidak bekerja gitu. Apa sih kerjaan MPR? Padahal kalau 3 poin itu dikerjakan, disosialisasikan, pasti MPR dia bekerja dan lembaga yang luar biasa, minimal dengan 3 program itu. Kemudian DPD. Jadi karena saya 5 tahun di sana, saya justru banyak belajarnya itu di Lemkaji. Kalau sekarang disebut K3, itu jangan dianggap enteng Pak. Ya, sebelum ke DPD, jurnalnya Pak, coba itu, isinya itu luar biasa. Dan tidak mudah, siang malam kalau menerbitkan satu jurnal itu dengan orang-orang yang sudah terbiasa bergerak di bidang itu. Isinya itu luar biasa Pak. Sekarang ke DPD. Nah ini tempat saya belajar juga di sana. Ini Pak Sekjen, ini forum yang terbuka. Saya melakukan pengawasan di sini, saya melakukan dukungan juga di sini Pak. Jadi dua-duanya saya lakukan. Pak, saya ini pelototin anggaran DPD. Kenapa? Harus diawasi Pak. Problemnya, saya 2 periode di DPD, saya belum mendapat kabar yang signifikan itu. Pendekatan optimalisasi anggaran berbasis berbagai macam kegiatan ini perlu dipertanyakan Pak. Berbagai kegiatan tapi tidak jelas-jelas, hasilnya tidak jelas untuk lembaga, tidak jelas juga untuk daerah, tidak jelas untuk rakyat. Boleh dong, saya menyarankan, ini kan kerinduan dari dulu, kenapa sih nggak fokus ambil beberapa kegiatan yang sungguh-sungguh lembaga ini menjadi terangkat, yang sungguh-sungguh daerah terbantu oleh DPD, fokus saja. Kita pernah hampir menerbitkan buku di lembaga pengkajian membantu DPD, tapi nggak jalan. Apa itu? Transfer daerah. Kalau transfer daerah, kulo nuwun sama DPR, kewenangan DPR itu nggak diambil kok. DPR itu belum pernah saya dengar anggota-anggotanya keberatan kalau transfer daerah itu dikawal oleh DPD. Dan itu masih ada ruang kosong. Tidak diwajibkan DPD mentransfer, tapi juga tidak dilarang. Harusnya DPD agak cerdas menyiasati program-program seperti ini. Dulu kita pernah menggagasnya. Kenapa transfer daerah yang, mohon maaf, DPR tidak keberatan sampai hari ini ya, DPD punya ruang, kok ini tidak dilakukan. Sebenarnya banyak terobosan-terobosan yang DPD bisa lakukan supaya kami di DPR ini bisa mendukung. Kan sulit walaupun saya bekas anggota DPD, kalau tidak ada fokus, tidak ada program yang nyata-nyata berguna buat daerah dan buat rakyat, mohon maaf, kewenangan itu penting diperjuangkan. Tapi saudara tua kalau nggak berkenan, ya sudahlah, tahu diri. Mana yang bisa dilakukan? Bukan begitu Pak Ades ya. Jadi kalau saudara tua belum berkenan, jangan terlalu fokus di sana. Kerjakan yang berguna buat rakyat dan daerah, betul nggak? Jadi begitu. Jadi saya plotatin bener ini anggaran ini karena saya pernah ada di sana. Lalu bagaimana caranya agar
kantor daerah ini berfungsi antara lain di antara program yang tadi yang saya bilang mengenai mengawal transport daerah. Pak, pasti Pak Sekjen itu sudah menguasai. Saya 10 tahun di sana itu apal bener kantor daerah itu fungsinya untuk apa sih? Kalau Bapak mau luruskan atau mau kawinkan bisa, tapi jangan kantor daerah ini tidak membuat anggota itu berguna di daerah, Pak. Coba baca undang-undangnya. Kantor daerah itu buat siapa? Ayo kita tanya, buat sekretariat atau buat anggota DPD? Nggak boleh berdebat karena saya tahu itu untuk anggota DPD, bukan untuk sekretariat, bukan. Dan Bapak nggak boleh bantah itu. Tapi anggota DPD selalu mengeluh, kantor-kantor itu mereka tidak bisa memfasilitasi kegiatan anggota DPD. Tidak maksud menyalahkan sekretariat, tapi maksud saya kalau memang ada anggaran, mbok ya antara kegiatan sekretariat dengan kegiatan anggota DPD itu seimbang gitu. Jangan dibalik. Itu hanya anggota diambil oleh sekretariat. Akhirnya anggota nganggur. Kedatangan tamu nggak bisa dia siapin apa-apa gitu. Bapak kan tahu itu kalau orang-orang daerah datang ke ibu kota itu belum tentu dia bawa ongkos pulang kan. Anggota DPD nggak berani ngundang karena ongkos pulangnya kagak ada gitu. Nah, kalau dikawinkan ini bagus Pak. Sebagai orang yang 2 periode di sana paham, sekretariat juga perlu dihargai, tapi anggota DPD jangan dikesampingkan. Nah, kapan ini kantor daerah yang begitu banyak di daerah itu betul-betul berfungsi untuk anggota dan berfungsi untuk masyarakat setempat? Kira-kira itu saja karena waktunya terbatas. Jadi tolong yakinkan Pak Sekjen, kita ini diyakinkan supaya anggaran Anda bertambah. Tapi harus ada yang konkret, terobosan-terobosan itu nyata loh, DPD akan melakukan sesuatu ke depan, saya minta anggaran begini. Jadi kalau agak sekali lagi di awal saya bilang, pendekatan anggaran ini berbasis macam-macam, tidak fokus, hasilnya nggak jelas, kita sulit sekali. Jangan-jangan ketika saya objektif membela DPD, rekan lain mempertanyakan, lu mentang-mentang dari DPD, lu bela habis. Padahal nggak jelas fokusnya, nggak jelas manfaatnya gitu. Terima kasih.